Langit babelan pagi itu tampak muram, seperti turut menyampaikan kabar duka yang menggantung di udara. Di ganggang sempit bantaran kali, warga tampak lalu lalang dengan gelisah, sebagian membawa barang-barang keluar dari rumah. Anak-anak bertanya-tanya kenapa ibu dan ayah mereka terburu-buru mengemasi bantal dan peralatan dapur. Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti, hanya pandangan murung dan pelukan diam sebagai pengganti penjelasan. Pagi itu bukan pagi biasa, pagi itu adalah awal dari pengakhiran rumah-rumah mereka. Di sisi timur bantaran, Pak Darto, ketua RT yang sudah menjabat 3 periode, berdiri sambil memandangi sungai yang keruh. Ia tahu hari itu akan datang, tapi tetap berharap ada keajaiban dari langit. Namun kabar dari kelurahan malam sebelumnya mematahkan harapannya, pembongkaran tetap dilaksanakan pagi ini. Pak Darto mencoba berkeliling untuk menenangkan warga, tapi bahkan suaranya terdengar lemah. Semua mata terpaku pada ujung jalan, tempat alat berat dikabarkan akan masuk. Di dalam sebuah rumah berdinding triplek, seorang ibu muda menyuapi anak balitanya sambil menahan air mata. Ia tahu ini mungkin adalah sarapan terakhir di rumah itu. Di dinding belakangnya tergantung kalender tahun 2015 yang sudah lusuh, penanda betapa lama mereka tinggal di situ. Rumah yang mungkin ilegal di mata negara, tapi penuh kenangan di hati penghuninya. Di luar, suara mobil-mobil petugas mulai terdengar. Beberapa pemuda mencoba menyusun barikade sederhana dari kayu dan ember bekas, berharap bisa menghambat alat berat barang sejenak. "Kalau mau bongkar, lewat mayat kami dulu," teriak salah seorang dari mereka. Tapi semangat itu segera surut, digantikan rasa takut akan tindakan represif aparat. Suasana makin menegang, dan waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Pukul 7.45, deru alat berat mulai menggema dari kejauhan. Warga saling pandang, sebagian memeluk keluarga, sebagian memilih berdoa dalam hati. Pagi yang tidak biasa itu akhirnya berubah menjadi pagi penghabisan. Tak ada lagi waktu untuk tawar-menawar. Yang tersisa hanyalah ketidakpastian dan air mata yang mulai jatuh sebelum satu pun bangunan dibongkar. 2 bulan sebelumnya, surat pertama dari kelurahan mulai disebarkan ke rumah-rumah bantaran. Isinya adalah pemberitahuan bahwa bangunan warga berdiri di atas tanah milik negara. Surat itu menimbulkan kepanikan sesaat, tapi banyak yang menganggapnya hanya formalitas. "Dari dulu juga sering begitu, nggak jadi apa-apa," kata Bu Ijah kala itu, mencoba menenangkan tetangganya. Surat kedua datang 3 minggu setelahnya, kali ini dengan nada lebih tegas. Disertai cap resmi dan tanda tangan pejabat kabupaten, isinya jelas, warga diminta membongkar sendiri bangunannya atau akan dieksekusi paksa. Tapi kembali, warga memilih bertahan. Mereka yakin pemerintah tidak akan setega itu, apalagi mendekati tahun politik. Namun kenyataan jauh dari dugaan. Ketika surat ketiga datang, suasana mulai berubah. Petugas mulai sering datang mendata, memotret rumah-rumah, bahkan mencatat nama penghuni. Surat itu bukan sekadar peringatan, tapi ultimatum, tanggal eksekusi telah ditentukan. Sebagian warga mulai panik, mulai menjual barang-barang, mencari kontrakan. Tapi sebagian lagi tetap bertahan, berharap ada penangguhan. Pak Darto mencoba menyurati bupati dan meminta audiensi. Ia mengusulkan agar relokasi dilakukan dulu sebelum pembongkaran. Namun surat balasan tidak pernah datang. Ia merasa suara mereka tidak pernah benar-benar didengar. Rasa frustrasi bercampur cemas terus mengganggu tidurnya setiap malam menjelang hari pembongkaran. Warga pun mulai terbagi, antara yang pasrah dan yang melawan. Tapi satu hal yang menyatukan mereka adalah perasaan terluka. Tidak karena aturan, tapi karena tidak adanya solusi. Negara hadir sebagai penguasa, bukan sebagai pelindung. Dan surat ketiga itu, bagi mereka, adalah surat perpisahan dari tempat yang telah mereka sebut rumah. Bu Ijah duduk di teras rumah kecilnya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Tangannya menggenggam foto almarhum suaminya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Rumah ini ia bangun bersama suaminya dengan menabung dari berjualan sayur keliling. Ia tak pernah menyangka, tempat penuh kenangan ini akan dihancurkan paksa oleh negara yang dulu ia percaya. "Saya nggak punya tempat lain, ini satu-satunya yang saya punya," ucapnya lirih. Anak-anak Bu Ijah sudah merantau jauh dan hanya sesekali mengirim uang. Ia hidup sendiri di rumah berdinding seng dan berlantai semen kasar. Bagi banyak orang, itu mungkin bukan rumah layak. Tapi bagi Bu Ijah, itu adalah dunia kecilnya. Tempat ia merasa aman, nyaman, dan tenang di hari tua.
Kini, dunia itu hendak dilenyapkan atas nama pembangunan. Ia mencoba mengemasi barang-barang penting, tapi tak tahu akan membawanya kemana. Semua kontrakan di sekitar sudah penuh oleh warga senasib. Mau tinggal di mana, Le? Katanya pada dirinya sendiri sambil menatap langit-langit rumah. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya tahu, sebentar lagi semua ini akan hilang. Dan tak ada yang bisa ia lakukan. Seorang petugas mendekatinya dengan sopan, mencoba membantu memindahkan barang. Tapi sentuhan tangan itu terasa seperti pemutus kenangan. Ia menolak, lalu masuk kembali ke rumah dan menguncinya dari dalam. Ia hanya ingin sedikit waktu lagi, menikmati suara gemericik air kali dan bau tanah yang lembab. Sesederhana itu keinginannya. Di luar, suara alat berat sudah semakin dekat. Rumah-rumah di kanan dan kiri mulai roboh satu persatu. Tapi Bu Ijah tetap di dalam rumahnya, memeluk bingkai foto tua. Ketika akhirnya pintu rumah itu diketuk dengan paksa, tak ada jawaban. Tangisnya sudah habis, dan tubuhnya pasrah. Ia hanya berharap, Tuhan mengerti bahwa ia tidak salah mencintai rumahnya. Truk-truk besar mulai masuk ke jalur sempit dengan pengawalan ketat. Satpol PP memimpin di barisan depan, diikuti polisi dan TNI yang berjaga di setiap sudut. Warga yang mencoba menolak langsung diarahkan menjauh. Proses ini berjalan dengan cepat dan sistematis, seolah mereka sudah sering melakukannya. Kami hanya menjalankan tugas, kata salah satu petugas. Alat berat mulai bekerja, merobohkan bangunan semi-permanen dengan sekali dorong. Suara kayu patah, kaca pecah, dan jeritan warga bercampur menjadi satu. Seorang anak kecil menjerit saat melihat kamarnya diratakan tanah. Seorang ibu jatuh pingsan ketika kulkas yang baru ia beli ditabrak alat berat. Semuanya terjadi begitu cepat, seperti mimpi buruk yang tidak bisa dihentikan. Petugas sempat berhenti sejenak ketika mendapati seorang lansia belum keluar dari rumah. Tapi karena tak kunjung mendapat respon, mereka meminta bantuan medis untuk mengevakuasi. Beberapa warga yang masih emosional mencoba melempar batu, namun langsung ditenangkan oleh tokoh masyarakat. Situasi nyaris ricuh, tapi akhirnya dapat dikendalikan. Di tengah kericuhan, seorang relawan mencoba menenangkan anak-anak dan membawa mereka menjauh dari lokasi. "Ayo sini, Dek, jangan lihat, ayo ikut kakak," katanya sambil memeluk anak yang menangis ketakutan. Di sisi lain, kamera media mulai berdatangan, merekam semuanya. Beberapa wartawan mencoba mewawancarai warga, namun sebagian besar menolak. Mereka hanya ingin menyelamatkan sisa barang mereka. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Sepertiga bantaran kali sudah bersih. Bersih dari rumah, bersih dari kehidupan. Yang tersisa hanya puing-puing dan warga yang berdiri diam memandangi kehancuran itu. Tak ada satupun pejabat daerah yang hadir langsung. Yang ada hanyalah pasukan seragam, alat berat, dan air mata. Pak Darto duduk di pinggir kali. Sambil menunduk, badannya lelah, pikirannya kusut. Ia merasa bersalah karena tidak mampu memperjuangkan warganya. Ia teringat berbagai pertemuan dengan kelurahan, surat permohonan relokasi, bahkan audiensi dengan DPRD yang tak membuahkan hasil. Semua upaya seolah ditelan birokrasi tanpa hati. Ia melihat seorang ibu menggendong anak balita sambil berjalan menjauh dari lokasi pembongkaran. Barang-barangnya ditaruh di atas gerobak pinjaman. "Kami mau kemana, Pak RT?" tanyanya, dan Pak Darto tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk dan mengusap matanya yang mulai basah. Dalam hatinya, ia tahu mereka telah dikhianati oleh sistem. Beberapa warga mulai berkumpul di lapangan kecil, mencari tempat berteduh. Sebagian ada yang tidur di atas tikar, sebagian lainnya di bawah pohon. Dapur umum belum tersedia, bantuan belum datang, dan malam sudah hampir tiba. "Kami ini rakyat kecil, Pak. Kalau bukan negara yang melindungi, siapa lagi?" ujar salah seorang bapak dengan suara parau. Tokoh masyarakat setempat sempat mencoba menghubungi pihak dinas sosial, namun tidak mendapat respons cepat. Bantuan dijanjikan, tapi tak kunjung tiba. Seorang relawan datang membawa beberapa kardus mie instan dan air mineral. Itu saja yang ada hari itu. Tapi setidaknya, mereka merasa tidak sepenuhnya ditinggalkan. Malam tiba dengan cepat. Lapangan yang biasanya sepi kini berubah menjadi tenda darurat penuh tangis dan isak. Di ujung sana, seorang anak kecil masih mencari mainannya yang tertinggal. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya tahu, rumahnya hilang, dan malam itu ia harus tidur tanpa kasur.
Di salah satu rumah yang belum sempat dibongkar, masih tergantung figura-figura tua. Foto pernikahan, ijazah anak, dan hiasan buatan tangan sendiri. Semua akan hilang dalam hitungan menit. Warga hanya diberi waktu singkat untuk menyelamatkan barang. Selebihnya, akan dihancurkan tanpa kompromi. Petugas tak bisa menunggu, karena waktu adalah perintah. Pak Umar, seorang pensiunan guru, menangis saat melihat lemari bukunya terbelah dua karena digilas. Ia mencoba menyelamatkan beberapa novel kesayangannya yang dulu ia kumpulkan sejak kuliah. Tapi sebagian besar sudah hancur. Buku itu lebih berharga dari harta, ucapnya lirih. Anak-anak tak bisa bermain seperti biasa. Tak ada lagi halaman, tak ada lagi ayunan. Yang ada hanya lumpur dan tumpukan puing. Mereka bertanya, kenapa rumah kita dihancurin? Dan tak ada orang dewasa yang mampu menjelaskan dengan sederhana. Dunia kecil mereka berubah menjadi reruntuhan tanpa makna. Warga yang semula saling berjauhan kini menjadi dekat dalam kesedihan. Mereka saling berbagi makanan, berbagi tikar, dan berbagi cerita duka. Di tengah penderitaan, muncul solidaritas yang kuat. Tapi solidaritas itu tak bisa menggantikan kebutuhan akan tempat tinggal. Mereka tetap menggigil di malam hari, tetap lapar di pagi hari. Setiap suara keras dari kejauhan membuat mereka waspada. Mereka tahu, pembongkaran belum selesai. Esok mungkin giliran sisa-sisa bangunan yang masih berdiri. Tak ada yang bisa diselamatkan dari kehancuran yang legal. Yang bisa mereka simpan hanya kenangan, dan itu pun pelan-pelan ikut hilang bersama debu. Dari balik meja kantornya, seorang pejabat kabupaten memberikan pernyataan resmi melalui konferensi pers. Ia menjelaskan bahwa pembongkaran rumah-rumah di bantaran kali merupakan bagian dari program normalisasi sungai. Tujuannya untuk mencegah banjir yang rutin terjadi tiap musim hujan, dan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau. Ini bukan penggusuran, tapi penataan, katanya tenang. Menurut data pemerintah, kawasan bantaran Kali Bekasi di wilayah Babelan masuk zona rawan bencana. Banyak rumah warga yang tidak memiliki IMB dan berdiri di atas tanah negara. Pemerintah merasa perlu bertindak tegas agar tidak muncul korban di kemudian hari. Namun, dalam pelaksanaannya, suara-suara kecil dari warga tak lagi terdengar. Apa yang disebut penataan oleh penguasa, terdengar seperti pengusiran bagi rakyat kecil. Pemerintah juga menjanjikan bantuan berupa kontrakan sementara dan santunan logistik bagi warga terdampak. Namun saat hari eksekusi berlangsung, tak banyak yang benar-benar merasakan bantuan itu. Banyak warga yang mengaku belum tahu kemana harus pergi, apalagi mendapat tempat tinggal pengganti. Janji relokasi terdengar manis di media, namun pahit di lapangan. Di tengah protes yang mulai ramai di media sosial, beberapa pejabat mulai turun ke lokasi. Mereka mencoba memberi klarifikasi, tapi kehadiran mereka dianggap terlambat. Kalian datang setelah semuanya hancur, teriak salah satu warga. Tidak ada dialog yang benar-benar tulus, hanya pengamanan citra dan lempar tanggung jawab antar instansi. Warga sudah kehilangan kepercayaan. Bagi mereka, pemerintah hanya hadir ketika hendak mengambil sesuatu, bukan memberi. Mereka tak menolak pembangunan, tapi ingin ada keadilan dalam prosesnya. Penataan tanpa empati hanya menghasilkan luka. Dan luka itu kini tertanam di hati setiap orang yang pernah tinggal di bantaran Kali Babelan. Di antara puluhan keluarga yang kehilangan tempat tinggal, ada beberapa yang sejak awal memilih bersiap dan tidak melawan. Salah satunya adalah Pak Mahmud, seorang buruh bangunan yang tinggal di bantaran selama lebih dari 15 tahun. Ia sudah pindah 2 minggu sebelum hari eksekusi. Ia memilih pergi lebih awal karena tahu perjuangannya akan sia-sia. Saya cuma rakyat kecil, tidak punya kekuatan untuk melawan alat berat, ujarnya. Pak Mahmud menyewa kontrakan kecil di perkampungan sebelah. Walau sempit dan mahal, setidaknya ia masih punya atap. Ia membawa seluruh barangnya pelan-pelan, dibantu dua anaknya. Ketika alat berat datang, ia hanya menyaksikan dari kejauhan, tanpa air mata. Baginya, kehilangan rumah hanyalah satu dari banyak kehilangan dalam hidup yang sudah lama ia jalani. Ada juga Bunia, ibu dua anak, yang langsung menjual barang bekas rumahnya setelah surat peringatan ketiga keluar. Ia menggunakan uang itu untuk membayar sewa dan menyekolahkan anak-anaknya ke tempat yang lebih aman. Saya tidak mau anak-anak saya tidur di tenda darurat, katanya. Pilihannya berat, tapi ia merasa itu lebih baik daripada hidup dalam ketidakpastian. Namun,
Warga seperti Pak Mahmud dan Bu Nia jumlahnya sedikit. Sebagian besar masih berharap pada janji kosong relokasi. Mereka terlalu lama bergantung pada keyakinan bahwa negara tidak mungkin setega itu. Ketika kenyataan datang, mereka tak siap. Dan rasa kecewa yang muncul lebih dalam daripada sekadar kehilangan bangunan. Mereka yang pergi lebih awal sering mendapat cibiran dari warga lain. Kalian menyerah sebelum bertarung, kata beberapa tetangga. Tapi mereka tidak peduli. Mereka tahu perjuangan itu perlu strategi. Dan kadang, mundur adalah cara terbaik untuk menyelamatkan masa depan. Bukan karena takut, tapi karena tahu batas. Lapangan kecil di samping SD negeri berubah menjadi tempat pengungsian dadakan. Warga membangun tenda dari terpal bekas dan bambu seadanya. Tidak ada penerangan, tidak ada air bersih yang cukup. Anak-anak mulai batuk karena udara malam yang dingin dan lembab. Para ibu memasak nasi dengan kompor tanah, berbagi apa yang ada. Hidup terasa kembali ke titik nol. Setiap malam, tenda-tenda itu menjadi saksi bisu dari cerita kesedihan. Seorang ibu melahirkan anaknya di bawah terpal, dibantu tetangga dan satu bidan desa. Tak ada ranjang bersih, hanya tikar lusuh dan lampu senter. Bayi itu menangis untuk pertama kalinya di dunia yang tak punya rumah untuknya. Tangisnya seperti memanggil, nurani yang entah di mana. Bantuan dari relawan datang perlahan. Beberapa mahasiswa, komunitas sosial, dan warga luar kota mulai mengirim makanan dan pakaian. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan. Pemerintah daerah datang 2 hari sekali, mengambil foto dan mencatat nama-nama. Tapi tindakan nyata masih belum dirasakan sepenuhnya oleh warga. Anak-anak tidak sekolah selama berminggu-minggu. Buku mereka basah, seragam hilang, dan mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada gurunya. Beberapa guru datang memberi semangat, tapi mereka sendiri bingung bagaimana memulainya. Dunia pendidikan jauh, sementara perut mereka masih lapar. Di malam ketiga, seorang bapak tua meninggal karena sakit yang tak sempat ditangani. Ia sudah lama mengidap diabetes, tapi pengobatan terhenti sejak rumahnya dibongkar. Jenazahnya disemayamkan di bawah tenda, dan dimakamkan dengan bantuan warga. Dalam sunyi, semua orang tahu, bukan hanya rumah yang mereka kehilangan, tapi juga martabat sebagai manusia. Hari-hari berlalu, tapi luka itu tak juga sembuh. Sungai mulai tampak lebih bersih dan lebar, tapi hati warga masih sempit oleh duka. Pemerintah terus melanjutkan proyek normalisasi, dengan papan besar bertuliskan, untuk masa depan Bekasi yang lebih baik. Namun masa depan siapa yang dimaksud, tak pernah jelas bagi mereka yang terusir. Bu Ija kini tinggal di rumah anaknya di Tambun, tapi jiwanya tertinggal di bantaran. Ia sering termenung di depan jendela, membayangkan suara air kali dan sapaan tetangga. Hidupnya terasa hampa, seperti pot bunga yang dicabut dari tanahnya. Saya cuma mau meninggal di rumah saya sendiri, ucapnya pelan. Pak Darto tidak lagi menjabat sebagai RT. Ia merasa gagal, lalu memilih pindah ke kampung halaman di Cirebon. Banyak warga merasa kehilangan sosok yang dulu menjadi pelindung mereka. Di pengungsian, cerita tentang dia tetap hidup, sebagai orang yang pernah berusaha, meski tak menang. Setidaknya, ia pernah mencoba. Anak-anak yang dulu tumbuh di bantaran kini dibesarkan dalam rasa takut akan kehilangan. Mereka belajar bahwa rumah bisa hilang kapan saja, dan bahwa hukum bisa tajam ke bawah. Orang tua mereka tak lagi percaya pada surat resmi atau janji pejabat. Yang mereka percaya hanyalah perjuangan sendiri, dan doa-doa dalam sunyi. Cerita Babelan akan hilang dari berita dalam beberapa hari. Tapi di hati mereka yang pernah tinggal di sana, luka itu akan mengendap lama. Karena penggusuran bukan sekadar hilangnya atap, tapi hilangnya ruang hidup, rasa aman, dan kepercayaan pada keadilan. Di tanah negara itu, mereka pernah tinggal, dan disingkirkan tanpa tempat kembali. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa like.